Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Kita bertemu lagi di channel TV Panji. Kita akan berbincang-bincang mengenai memahami budaya Panji yang sudah sampai serial ke-10. Nah, serial ke-11 ini saya akan berbicara dengan tamu istimewa, Ibu Dr. Lydia Kiven. Nah, Bu Lid, seorang arkeolog dari Jerman yang menulis tentang figur bertopi yang satu dari ciri Panji, sehingga beliau ini lebih dikenal sebagai Sekartaji ya. Tiap tahun beliau kesini, kecuali 2 tahun karena pandemi, dan saya sangat beruntung bisa ketemu Bu Lydia ini di Pondok Kembang Kopi namanya ya, Pondok Kembang Kopi yang ada di gunung di daerah Malang. Nah, karena Bu Lydia seorang arkeolog, yang saya ingin bertanya pertama kali adalah bagi Bu Lydia sebagai arkeolog, apa yang menarik atau mengapa tertarik dengan Panji? Ya, mungkin bisa singkat aja, gimana? Ya, terima kasih Mas Henry. Kami sudah berkenalan lama, sudah berteman lama. Saya kesini tahun ini karena memang kangen, karena itu 2 tahun nggak bisa kesini. Karena ingin ketemu teman-teman Panji. Ya, pertama kali saya bertemu dengan Panji waktu saya naik ke Gunung Penanggungan ke Candi Kendali Sodo tahun 1996. Saya naik ke sana dan lihat relief-relief itu yang indah, bagus. Oh, saya langsung tertarik karena saya ingat pernah ada seorang guru Jawa kuno dulu jauh sebelumnya dia memberi foto dan dia bilang, nanti kalau kapan-kapan dia ada waktu kamu harus meneliti tentang Panji. Terus saya ingat foto itu, ini Candi Kendali Sodo. Ya, gimana? Penasaran, ingin tahu lebih banyak, membaca, cari buku di Jerman, di Ligai dan di Belanda waktu itu. Ya, tidak bisa berhenti. Terus saya pikir, saya ingin tahu lebih banyak. Apa itu Panji ya, dan kenapa dia pakai topi? Jadi dari sana muncul penasaran untuk meneliti terus. Dan waktu itu saya juga menyadarkan bahwa bukan hanya Panji yang pakai topi, tapi juga figur-figur lain. Jadi saya tahu, saya tidak hanya boleh berfokus pada Panji, tapi karena saya lihat misalnya di Candi Jago, ada figur yang petani atau orang pakai tekes ya, tekes kecil. Jadi akhirnya lama-lama saya, tekesnya bisa macam-macam bentuk, yang kecil saja, yang lebih bundar. Kenapa tidak langsung fokus ke Panji? Kok figur bertopi dulu? Kenapa? Ya karena saya mau lihat, kalau saya mau mengerti topi itu, ya memang kita selalu kalau kita mau mengerti sesuatu kita harus melihat perkembangan. I see. Jadi saya mau lihat bagaimana topi itu akhirnya menjadi khas untuk Panji, berasal dari mana? Karena ternyata topi itu juga dipakai oleh figur-figur lain yang ternyata bukan Panji. Tapi kenapa Panji akhirnya pakai topi itu juga? Dan itu dulu sudah lama saya pernah memberi ceramah di Malang. Ya ingat? Ya, di Inggil, bukan? Di Inggris bukan, di waktu dalam festival Panji pertama ya tahun 2007. 2007 ya di Unmer. Iya, waktu itu saya memang memberi ceramah tentang gimana judulnya saya lupa, pokoknya dari rakyat ke Panji, kira-kira begitu. Tapi menjadi fashion dari rakyat ke Panji, karena ada rakyat seperti petani dan orang biasa yang pakai itu, dan akhirnya kok seorang pangeran seperti Panji juga pakai topi. Tapi ternyata tafsiran saya, karakter ternyata bukan hanya Panji yang pakai topi. Tapi karakter topi itu untuk orang yang agak biasa. Jadi Panji bukan seperti Rama atau Arjuna atau Krishna yang tidak pernah pakai topi, tapi mereka pakai gelung atau hiasan kepala yang sangat mewah. Tapi Panji masih lebih berkaitan dengan orang biasa. Berarti yang menggunakan tekes itu pertama Panji, itu siapa lagi? Bukan. Sebelumnya seperti di Candi Jago, di bawah itu di relief Tantri. Itu sudah abad yang ke 350-an kira-kira. Itu paling pertama. Kemudian ada lagi di Candi Jago, ada beberapa di dalam Kunjara Karno. Pokoknya kemudian tahun 1365 di Candi Panataran di Teras Pendopo itu Panji. Di antaranya masih ada beberapa juga yang masih campur orang biasa dan Panji. Kemudian Candi Mirigambar 1388 itu Panji juga. Terus banyak yang lain.
Loh, berarti apakah bisa dikatakan salah satu ciri Panji itu menggunakan tekes? Ya. Gitu ya? Ya. Hanya salah satu ya? Ya. Oh, Ya. tapi ada juga Panji yang tanpa tekes? Enggak. Oh, enggak ada? Itu Jadi enggak ada. Panji selalu pakai tekes? Iya. Oh, cuma yang Pasti. pakai tekes belum tentu Panji? Iya. Tapi kalau Panji pasti tekes, begitu? Ya. Oh. Itu sering salah dimengerti ya. Betul. Ya, bagus. Ya. Jadi Panji selalu pakai tekes, cuma yang pakai tekes belum tentu Panji. Nah, Ya, selain misalnya- Panji yang pakai tekes siapa aja? Ya, misalnya kalau di Candi Panataran ada cerita Sri Tanjung, Oke, Sri Tanjung. tidak paksa. Ya. Pakai juga topi itu. Oh. Tapi dari relief kita sudah bisa menafsirkan, ini si Sri Tanjung dia duduk Oke. di ikan, Ya, ada ya, beberapa ya, unsur yang adegan yang terkenal. Ya. Jadi kita jelas itu Sri Tanjung, bukan salah satu cerita Panji, tapi ternyata si Siddha Paksa juga dianggap seperti seorang yang karakternya mirip dengan Panji. Oke, polanya karakternya Panji, mirip. karakternya Panji juga. Dan Oke. cerita Sri Tanjung juga sama seperti cerita Panji, bukan kakawin, Ya. tapi kidung. Oke, Gedung. Itu bedanya. Kalau kakawin berasal pada sastra India, kalau kidung diciptakan di Jawa sendiri. Jadi cerita Panji seperti Sri Tanjung atau Sang Satyawan, Ya, semua adalah kidung Ya. yang diciptakan, Ya. ditulis lepas dari sastra India. Oke. Jadi sastra ada beda yang kawin dan kidung, dan relief juga beda. Kalau kakawin tidak ada tekes, kalau kidung atau Panji ada tekesnya. Di bukunya Lydia itu yang ngambil dari disertasi kan? Ya, Ya, itu ada beberapa candi yang memiliki relief Panji. iya. Ya, itu bisa disebutkan satu persatu. Mulai dari Candi Sodo jelas ya. Ya, akan ada Candi Sodo, Giri Gambar, Giri Gambar, Candi Panataran, Penataran, em, Seloklir bisa masuk ya juga ya. Selokelir, ada Tapi Arca patung, Panji, Arca ada Panji, ya, terus? tapi baru ada ekskavasi baru. Ternyata di Selokelir ada juga relief Panji. Ya, baru. ada relief Panji? Baru. Saya Oh, baru baru. minggu lalu ke sana. Oh, baru minggu lalu. Ya, tapi belum nggak masuk di Lydia waktu itu ya? Belum, Oke, belum, ya, belum. terus. Apalagi tadi Minak Jinggo? Benak Jinggo mungkin dengan tanda Oh, tanda tanya. Candi Jawi dengan tanda tanya. tanya. Oke. Yang jelas tadi kok mana lagi ya? Wayang. Candi Wayang mungkin. Jadi ada mungkin banyak juga. dengan tanda tanya. Heeh. Tapi pokoknya di Penanggungan ada lagi. Banyak yang kita hanya tahu dari foto-foto Belanda. Misalnya, oh ya, Candi Yuda. Dari Yuda, oke ya. Itu Candi juga. Yuda. Pokoknya di situ ada figur Panji. Apa itu cerita Panji belum ya. tentu juga. Jadi banyak yang masih sebetulnya masih harus diteliti. Jadi saya ambil contoh yang jelas cerita Panji, tapi banyak juga yang pakai topi yang ternyata Panji atau bukan Panji, kita belum tahu. Jadi tadi kita hitung berapa ya? Yang jelas mungkin 5 ya. Ya. Nggak, gini, itu kan penelitian tahun 2000 berapa tuh ya? Udah lama itu kan, 2017 kalau nggak salah ya. 2000, ya. Nggak, artinya dalam rentang waktu sampai sekarang itu kan mungkin ada yang dulu masih dipertanyakan, sekarang ternyata ada Panjinya, atau Ya. mungkin positif tidak ada. Itu tadi sudah menemukan satu di Seloklir tadi kan ya. Ya. Nah, oke, mana lagi yang ada revisi misalnya? Ya, misalnya barusan saya menulis artikel yang baru diterbit awal tahun ini tentang relief Minak Jinggo itu. Minak Jinggo, oke. Itu banyak relief panel-panel yang disimpan di museum di Trawulan, ada juga yang di Museum Nasional, ada yang di Belanda, di mana-mana. Pokoknya saya mencoba menyambung mereka 64 panel. 64 panel. Ya, ada figur yang mungkin bertopi. Dulu saya Masih mungkin ya? masih mungkin. Sekarang juga belum bisa memastikan juga. Iya, gimana? Ikonografi, cara mengukirnya, pakaiannya sederhana. Memang sama seperti Oke. Panji. Tapi itu gimana? Satu panel ada figur laki-laki itu didampingi ponokawan kecil. Mereka berkelana di alam. Panel berikutnya hanya alam, gunung, pohon, jalan setapak. Terus lagi mungkin ada juga sawah-sawah. Kemudian ada si laki-laki lagi. Oh. Saya mencoba menyambung mereka. Panel-panel itu belum Belum bisa mengambil belum bisa. kesimpulan. Pokoknya kesimpulannya ternyata Diduga kuat. tidak ada cerita cinta seperti Oke. karena kebanyakan dia sendiri si laki-laki muncul dengan si
penuh kawan. Penuh Hanya kawan. kadang-kadang ada orang lain juga. Oh. Jadi tidak ada adegan cerita cinta atau ya banyak adegan-adegan lain. Kalau yang di Rimbi Rimbi, masih tanda tangan juga? ya Belum ada belum ada. tindakan lebih lanjut? Ya. Pokoknya yang di Trawulan, penafsiran saya itu mungkin seorang kawi, seorang penyair. Penyair, oke. Karena orang di kakawin, poet, penyair di kakawin atau hidung, mereka sering menulis tentang mereka sendiri. Oh, berkelana di alam, mencari inspirasi, indah-indah. Dan kalau kita lihat relief itu indah sekali. Iya. Jadi saya pikir mungkin walaupun ini bukan Panji, tapi karena tafsiran saya Panji selalu ada semacam perantara antara dunia manusia dan dunia dewa. Gitu ya. Ya. Jadi kalau poet itu si penyair itu juga perantara mungkin karena dia juga berkelana di alam yang indah yang memberi banyak inspirasi sampai akhirnya bisa juga menyatu dengan dewa. Ya, jadi peran Panji atau peran figur yang bertopi sama, tapi belum tentu apa semua itu cerita Panji. Oke, sekarang pertanyaan terakhir Lydia. Ya. Ketika Lydia bikin penelitian keliling Panji itu, kemudian menuliskan figur bertopi dari relief 20 candi, ya, yang kemudian sebagian ternyata diduga Panji. Kemudian juga sekarang ada penemuan-penemuan baru, ya, itu dari Candi Seloklir. Di gambar wetan katanya juga ada relief Panji. Dia belum lihat ya? Toh, pernah lihat? Sudah lihat ya? Tapi Ya. betul itu ada relief Panji ya? Tidak tahu juga? Mungkin. Oh, mungkin juga Mungkin, ya. mungkin. Saya informasi dari Mas Dwi Sayan waktu Ya, itu. ya. Oke. Jadi kalau waktu itu kemudian sudah menghasilkan disertasi ya, sudah bikin doktor. Nah, setelah ini apa yang dia lakukan? Punya rencana apa terkait dengan relief itu, atau mungkin mau nulis buku lagi tentang ada penambahan atau bagaimana? Iya. Ya itu tentang gambar wetan memang kemungkinan besar itu Panji, dan menarik sekali itu jauh lebih sederhana pemahamannya, dan itu juga misalnya kemarin Sudah lihat kita ya? Ya, Oh sudah ya. kesana. Oke. Oh kemarin ya. Oke. Ya tahun lalu. Oh tahun lalu juga. Tiga tahun Oh lalu. iya. Karena itu ada adegan mirip dengan main gambar, Oh, ada iya, banyak iya. yang mirip dengan Candi Panataran. Apalagi kemarin di Seloklir ada lebih sederhana juga. Pokoknya di Candi Penampihan itu juga dulu. Oh, Penampihan juga ada? Mungkin. Oh, Tapi mungkin juga ya? sisanya sedikit. Oh. Ya gimana? Lanjutan saya seperti kemarin saya meneliti untuk artikel itu yang sudah diterbitkan. Yang lain tentang relief saya tidak melanjutkan. Hanya pernah, setelah disertasi saya diterbitkan, saya masih bikin penelitian tentang arca Panji itu yang berasal dari Seloklir yang disimpan di Bandung. Dan ada arca wanita yang juga disimpan di Museum Ya, Nasional. itu yang kemudian tidak ralat lagi kan, katanya bukan itu ya. Iya. Berarti sampai sekarang belum tahu ya di mana arca Enggak. Chandra Kirana itu ya, belum Ya, tahu ya. ya. Tapi dari foto lama akhirnya Foto lama itu kan ada ya. Ada. Tapi sekarang Iya. gimana kita nggak tahu ya. Ya, pokoknya dari situ saya juga tahu ada kesimpulan ternyata tidak hanya di relief tapi dalam bentuk arca ada juga laki-laki perempuan yang menjadi unsur utama di. Sorry, di penampilan tadi Lydia lihat Panji itu apa? Ada reliefnya ya? Ada relief tapi memang Masih- kebanyakan dipotong. Kebanyakan hanya mungkin dari torso ini. aja gitu ya? Iya, tapi dari ikonografinya, Oke. karena kalau sudah bisa membandingkan semua ikonografi sudah jelas. Jadi laki-laki sekarang masih dia diduga pakai ya? ini. Hanya pendugaan. Juga. memang. Sama Karena sekali saya pendugaan. terus terang penasaran karena orang lokal menyebut Candi Penatian itu Candi Asmoro Bangun. Ya. Nah, itu loh. Ya. Nah, itu yang saya jangan-jangan itu memang Ya. ada hubungannya dengan Panji Ya, itu. Saya kepingin, mungkin. tapi itu kan bukan arkeologi ya. Ya, tapi juga dulu waktu saya pertama kali ke sana Iya. saya juga diceritakan itu. Oh Ya, gitu. Ya. Mereka apa cerita yang didapat Lydia tentang itu, tentang nama itu? Ya saya juga hanya diberitahu itu nama candi Asmoro Bangun. Ya, itu. Sebatas itu. Ya. Tidak ada penjelasan kenapa Ya, dinamakan ya, itu. ya. Oh. Oke. Oke. Ya. Sampai kapan di Tanah Jawa, Lydia, habis ini? Masih sampai akhir Agustus. Oh, sampai akhir Agustus, Ya, lama sekali. Ini 2 bulan. Ya, Karena lama saya selama Ini hampir sudah 3 berapa tahun. lama? Baru 2 minggu. Oh, baru 2 Ya, minggu. ya. Mau kemana aja? Nanti ke Jogja, Oke. Solo, Oke. nanti ke Bandung juga? Bali. Oh, Bali pasti ya. Dan nanti masih ada waktu 2 minggu saya mungkin hanya berlibur. Karena ini
senang sekali ketemu banyak teman, Oke, tapi juga oke. bikin sedikit waduh. Iya, iya, lelah iya. ya. Jadi nanti liburan menikmati, mungkin malah kembali nggak tahu, kembali lagi mau ke kembali. Solo Kelir, siapa tahu. Sekarang Saya malah tentukan. lebih mengalir kayaknya ya. Ya itu tidak Kemarin ada kan saya jadwal tahu cepat. ada day by day itu ketat itu. Iya, Sekarang sama. kayaknya mengalir. Iya, iya. Sudah jadi orang Jawa ya. Ya, maunya. Gitu, Pak. Oke Lydia, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai Ya, ketemu. ya, ya. Baiklah, demikian perbincangan dengan Lydia Kiven. Wah, yang kita bilang ini Sekartajinya ini karena Lydia C. Kiven itu Chandra Kirana. Lydia Chandra Kirana. Terima kasih Lydia. Ya. Terima kasih teman-teman di pemirsa TV Panji. Kita akan berjumpa dalam serial berikutnya. Salam Panji. Semoga ada guna.